Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Pramulo. Saya mengajar seni budaya. Kalian bisa panggil saya Pak Monotok, Pak Ganteng loh. Ikut saya tampilkan foto wajah saya ya. Sebenarnya saya dulu artis, cuma jangan bilang siapa-siapa ya. Rumah saya di perumahan BDI RT 17 RW 4 Tambak Indramayu. Saya lulus kuliah S1 di UIN Yogyakarta, S2 di Unwir Indramayu. Saya mulai mengajar SMP Negeri 1 Balongan dari tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali setelah kemarin libur. Kita mulai lagi hari ini, bertemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada pelajaran seni budaya kelas 8 itu hampir sama dengan kelas 7, yaitu kita akan belajar 4 macam seni. Di antaranya yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat seni teater. Pada materi yang pertama kita akan belajar seni rupa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni rupa, yaitu tentang menggambar model. Sebelum kita belajar tentang menggambar model, kita akan memberikan beberapa contoh dari gambar-gambar model itu seperti apa. Silakan disimak terlebih dahulu. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari gambar-gambar model yang terdiri dari gambar benda yang berbentuk benda hidup, dan ada yang gambar model yang berbentuk dari benda mati. Nah, pada bagian yang pertama menggambar model, kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar model alam benda, bahan dan alat menggambar model alat benda, teknik menggambar model alam benda. Menggambar model. Apa itu menggambar model? Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Perupa di sini yaitu orang yang ahli dalam bidang seni rupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Seperti yang tadi diberikan contoh, ada beberapa gambar model yang gambar tersebut itu yaitu ada benda mati, ada juga benda hidup. Oke, sekarang kita akan masuk di konsep menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk, yaitu gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya.
Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model ini diantaranya yaitu komposisi, yang kedua ada proporsi, dan yang ketiga ada keseimbangan. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, dan yang ketiga komposisi sentral. Simetris itu seperti apa? Kita lihat contohnya, gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah bentuk contoh yang dimaksudkan dengan komposisi simetris tadi. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Pastikan contoh yang kedua ini adalah contoh komposisi asimetris, berbeda dengan yang pertama tadi. Yang seperti apa maksudnya? Jadi pada posisi asimetris itu benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Jadi seperti itu, dari bentuk dan ukurannya tidak sama, tapi masih tetap memperhatikan proporsi. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Perhatikan contohnya komposisi sentral. Nah, komposisi sentral itu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Jadi fokusnya itu di tengah-tengah. Yang paling besar ini merupakan pusatnya sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Jadi komposisi itu ada 3. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, yang ketiga komposisi sentral. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, perhatikan contohnya. Ini merupakan proporsi. Jadi seimbang antara kalian mau menggambar
A3, jadi gambarnya itu disesuaikan dengan kertasnya besar, maka gambarnya juga harus besar. Kecil, gambarnya juga harus kecil. Jangan sampai kertasnya besar, bendanya kecil, dan itu tidak sesuai. Dan itu jika ada dua benda, seperti contoh di sini, ini merupakan contoh yang dimasukkan dengan proporsi itu. Yang ketiga yaitu adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dengan diperoleh dengan cara membuat skala, memberikan efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Perhatikan gambar yang ada di sini. Jadi semuanya imbang, jadi bikin dulu skalanya dulu. Ini merupakan contoh dari keseimbangan. Selanjutnya satu lagi yaitu ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam menggambar model itu jangan asal gambar. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam menggambar model. Unsur-unsur menggambar model itu yang diperhatikan dari bidang garis, bentuk, tekstur, pencahayaan. Nah, harus diperhatikan dalam menggambar model supaya gambar model itu supaya terlihat bagus, baik. Selanjutnya adalah alat dan bahan menggambar model. Apa saja? Yaitu yang pertama pensil, yang kedua penghapus, yang ketiga kertas. Sediakan kertas yang besar, kemudian pensil warna, dan juga krayon bisa, cat air juga bisa. Itu fungsinya untuk mewarnai. Tapi jika pensil warna tidak punya, krayon tidak punya, cat air tidak punya, itu bisa juga memakai pensil dengan cara teknik asir. Kalian pada saat kelas 7 pernah mempraktekannya. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika kalian ingin memperjelas, kalian tinggal buka di YouTube, ada banyak cara-cara untuk menggambar model seperti apa. Jika ada yang masih kurang paham atau yang mau perlu ditanyakan, silakan bisa lewat pesan langsung di WA pribadi. Nah, untuk tugasnya kalian coba untuk membuat gambar model di rumah. Gambar bentuk silakan kalian buat gambarnya, kemudian menggunakan kertas A3 dan pensil. Cukup pensil saja, tidak perlu diwarnai. Yang penting kalian gambar bentuk, gambar model. Silakan kalian cari contohnya, bisa di Google, bisa di YouTube, bisa. Kalau sudah, kalian tinggal foto hasil karya kalian dalam dua bentuk. Yang pertama, yang foto hasil kerja kalian, yang kedua foto selfie kalian ketika selesai mengerjakan tugas menggambar model.
Sekian materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.